Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Aai Bonamana dan pengisi tausiah kita yang sudah hadir di studio Davika TV ada Umi Suratmi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, Umi Suratmi gimana kabarnya hari ini Umi? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya Umi ya. Umi Suratmi yang sudah hadir di Davika TV dalam program Indahnya Islam tentunya sudah mempersiapkan tema yang luar biasa ya Umi ya. Kira-kira Umi, tema yang akan Umi sampaikan apa nih Umi? Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema mempersiapkan keluarga tangguh. Oke, mempersiapkan keluarga tangguh ya Umi ya. Memang kalau di zaman sekarang ini yang namanya keluarga itu sangat diperlukan ya Umi ya. Dan untuk menjadi keluarga tangguh tuh pasti perlu banyak hal yang harus dilakukan ya Umi ya. Tapi sebelumnya apa nih alasan Umi Suratmi mengangkat tema ini? Ya, kenapa saya mengangkat tema ini Mbak? Seperti yang kita lihat faktanya sekarang gitu ya Mbak. Banyak sekali orang yang berumah tangga baru berapa tahun, bahkan berapa bulan gitu sudah tumbang gitu, sudah bercerai gitu ya. Betul. Pasti ini ada yang salah nih Mbak di antara pernikahan mereka nih. Iya, betul. Kalau kita bicara masalah harta itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Itu masalahnya. Karena apa? Artis-artis pun gitu yang mereka ibaratnya bergelimangan harta gitu, tetapi juga ada yang memilih bercerai gitu. Nah, berarti kan bukan masalah harta gitu, masalah ekonomi gitu. Pasti ada yang salah gitu. Nah, kali ini pemirsa Davika TV, Umi Suratmi akan mengisi tausiah dengan tema mempersiapkan keluarga yang tangguh dan bagaimana cara mempersiapkan keluarga yang tangguh. Silakan Umi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat berjumpa di sini dalam acara Indahnya Islam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Davika TV yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema mempersiapkan keluarga tangguh. Jadi kalau kita membicarakan masalah keluarga gitu ya Mbak, pasti di sini kita akan membahas pasangan antara suami dan istri gitu ya. Karena keluarga itu kan pasti ada suami dan istri gitu. Ada anak ya Umi ya. Iya, benar sekali. Jadi sebagai umat muslim kita tuh harus yakin bahwa hanya aturan yang sesuai dengan standar Islam lah yang bisa mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh gitu. Jadi di sini bagaimana caranya menjadi keluarga yang tangguh gitu. Jadi di sini Allah itu sudah membagi peran masing-masing antara suami dan istri gitu. Nah, jadi sekarang kita akan membahas peran suami terlebih dahulu gitu ya. Jadi seorang suami itu diberi peran oleh Allah itu sebagai pemimpin. Gitu. Jadi seorang pemimpin ini tuh ya ada syarat-syaratnya gitu ya. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus dibekali dengan keahlian gitu. Kenapa? Ya soalnya seorang laki-laki itu kan tugasnya mencari nafkah gitu. Nah, ini lagi-lagi tidak boleh kita lepas dari aturan Islam gitu. Karena apa? Supaya mereka dalam mencari nafkah itu bisa bisa mencari nafkah dengan cara yang halal gitu, sesuai dengan syariat Islam gitu. Iya, artinya dianjurkan untuk memiliki kemampuan ya. Iya, harus itu. Soalnya apa ya? Tapi dalam kita mencari nafkah pun itu yang perlu kita ketahui gitu ya Mbak. Nggak harus kita punya pendidikan tinggi, S1, S2, S3 gitu ya. Karena apa? Nggak semua orang itu mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi gitu. Jadi seorang laki-laki itu bisa mencari nafkah itu dengan cara berdagang, bertani, bisnis dan lain-lain, masih bisa banyak yang dicari selain seandainya tidak memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Nah,
Terus yang kedua, calon ayah itu harus dibekali dengan ilmu agama gitu. Nah, ini yang paling penting gitu. Betul. Jadi kenapa? Seorang suami itu harus punya ilmu ya, ilmu agama yang kuat gitu. Karena apa? Ya, seorang suami kan ibaratnya seorang nahkoda gitu ya. Betul. Jadi bagaimana caranya dia akan membawa bahtera rumah tangganya gitu ya. Kalau imannya ini nggak kuat, otomatis ya akan terjadi berhenti di tengah jalan gitu. Nah itu yang seperti sekarang sering terjadi, itu terjadinya perceraian gitu. Nah ini mungkin salah satunya ya faktor kenapa kok zaman sekarang itu rumah tangga itu rapuh. Betul, gitu ya, Mbak. betul. Sering Karena tercerai. kurangnya ilmu agama tadi ya Umi ya. Iya. Oke. Selanjutnya Umi, kenapa kok kita harus berpanduan dengan Islam gitu ya Mbak? Karena Islam itu paket komplit banget gitu ya. Jadi Islam itu nggak cuma mengurusi urusan akhirat gitu. Betul. Jadi urusan dunia juga gitu, termasuk sosial, politik, ekonomi, Dan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, semua itu nggak ada yang diatur, nggak ada yang nggak diatur dalam Islam gitu. Iya. Makanya di sini kita perlunya mendalami tentang Islam gitu. Oke. Ya mungkin. Oke, kita akan lanjutkan ya Umi ya. Nanti di sesi selanjutnya bagaimana cara mendidik anak. Kalau tadi kan ayahnya ya Umi ya. Sekarang istrinya dulu. Nanti ke istrinya dan anaknya. Istrinya terakhir anaknya. Iya. Dari ayah ke istri ke anak ya Umi ya. Tapi setelah jeda berikut ini Umi nggak apa-apa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Masih di Davika TV dalam program Indahnya Islam bersama saya Aai Bonamana dan juga Umi Suratmi, yang tentunya kita akan melanjutkan tema kita yang luar biasa ya Umi ya, kali ini dengan tema mempersiapkan keluarga yang tangguh tentunya. Tadi sebelumnya di sesi pertama Umi kan sudah memberikan seperti apa sih syarat yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki ya Umi ya. Seperti contohnya harus punya keahlian, lalu juga harus mengerti ilmu agama. Nah kali ini tentunya dalam sisi perempuan itu juga pasti harus ada hal-hal yang kita penuhi dalam mempersiapkan keluarga tangguh Umi. Seperti apa? Silakan Umi. Ya, tadi kan untuk menciptakan keluarga yang tangguh kan itu tentunya ditopang oleh dua pilar gitu ya Mbak. Betul. Yang pertama itu suami, yang kedua istri gitu. Iya. Nah, tadi yang suami sudah kita bahas, nah kita sekarang akan membahas peran seorang istri gitu. Betul. Karena Allah itu memuliakan seorang wanita itu menjadi ibu dan pengatur rumah tangga, atau umun warobatul bait gitu ya. Iya. Jadi di sini seorang ibu pun ya harus harus punya bekal agama gitu. Betul, ya. Jadi walaupun ya posisinya ibu itu sebagai pengatur, tetapi kedudukannya tetap di bawah kepemimpinan suami gitu. Jadi kita harus tetap menghargai suami sekalipun misalkan kita punya penghasilan yang lebih dari suami gitu ya, kita tidak boleh merasa sombong gitu ya. Sekarang kan banyak faktanya Mbak ya, perempuan yang gajinya lebih tinggi dari suami kadang merasa punya power. Iya, jadi sama suami itu nggak menghargai gitu ya. Bahkan ya itulah salah satunya juga ini terjadinya angka perceraian tuh ya, itu juga Mbak penyebabnya gitu ya. Jadi ya mungkin ya itu karena kurangnya pendidikan tentang Islam gitu. Jadi banyak hal itu yang terjadi gitu.
Jadi calon ibu itu harus dibekali ilmu mengurus rumah. Nah, mengurus rumah juga ada. Iya. Ada pembekalan ya Umi ya? Iya, ini yang penting gitu. Kadang orang tua zaman sekarang tuh lupa mendidik anaknya untuk mengurus rumah gitu, karena mereka saking sibuknya gitu ya, bahkan saking sayangnya dengan anak gitu ya, mereka ditinggal kerja, jadi dia membiarkan. Maksudnya cara mengungkapkan kasih sayang kepada anak itu dijojong, kalau bisa Jawa, dijojong uang, tidak mempelajari. Iya, pokoknya dia dibiarkan sesuka hatinya. Yang penting dia bisa bisa diem di rumah gitu ya. Kadang apa yang menjadi keinginannya dia turutin gitu. Padahal dengan kita mendidik seperti ini sebenarnya itu akan membuat penyesalan di akhirnya nanti. Gitu. Ketika anak kita sudah berumah tangga, jadi mereka nggak tahu bagaimana membereskan rumah gitu ya. Iya, kalau nanti yang kita menjadi seorang istri, kalau yang mertuanya itu orangnya baik gitu ya, kalau yang orangnya cerewet gitu ya, pasti kan dia akan tersiksa gitu. Biasa di rumah santai gitu, mertua nuntut suruh masak ini itu, tetapi nggak bisa. Nah, ini sebenarnya kasihan. Jadi itu sebenarnya bukan kita sayang kepada anak, justru kita akan menjerumuskan anak kita ke kesengsaraan nantinya gitu. Betul, karena tidak adanya bekal tadi ya Umi ya. Untuk yang kedua yaitu ilmu, seorang perempuan itu harus memiliki ilmu mengasuh dan mendidik anak-anak gitu. Caranya seperti apa gitu ya, seorang ibu itu harus bisa mencari tempat gitu ya Mbak. Kalau kita buat rumah, kita memilihkan kondisi yang kondusif buat anak-anak, misalkan dekat dengan sekolah, dekat dengan masjid, atau di situ yang ada tempat TPA, tempat pendidikan ngaji gitu ya. Jadi supaya supaya anak-anaknya ini tadi dari kecil dia sudah tertanam tentang Islam gitu. Jadi di sini cara mendidik anak pun ada 3 ini ya Mbak di sini. Di sini ada 3 hal untuk mendidik anak gitu ya. Yang pertama, kita bisa melatih anak itu untuk mengatur keuangan gitu. Itu yang pertama. Berarti anak harus mengatur keuangan terlebih dahulu. Iya, jadi kita harus memberikan kepercayaan kepada anak kita yang sudah balik gitu. Kalau udah balik kan dia udah bisa mikir gitu ya Mbak, udah berakal gitu ya. Jadi salah satunya yaitu kita memberikan kepercayaan kepada anak untuk megang uang. Misalkan nih kita kasih uang, harus dia bisa membelanjakannya itu dengan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jangan sesuai dengan keinginan gitu. Nah, itu cara mendidik anak tentang keuangan. Jadi nanti kalau dia sudah dewasa, kan dia sudah bisa, karena udah terbiasa dari kecil gitu loh. Oh, ternyata megang uang tuh harus gini gitu. Kita harus menggunakan uang ini seperlunya gitu. Terus yang kedua, melatih anak menutup aurat. Nah, ini yang paling penting ya Mbak. Jadi kita sebagai umat muslim gitu ya, tentunya ya gitu juga anak yang sudah balik kan itu sudah jatuh beban dosa gitu ya. Bukan lagi orang tuanya yang nanggung. Ketika dia sudah balik itu si anak itu menanggung dosanya sendiri. Nah, kalau di dalam Islam kan kalau yang sudah balik harus itu wajib ya Mbak, wajib menutup aurat gitu. Jadi kita ajarkan dari kecil bahkan ya, jadi ketika dia balik dia nggak kaget lagi untuk menutup aurat gitu. Selanjutnya di poin ketiga Umi? Yang ketiga yaitu melatih anak menyelesaikan permasalahan sesuai syariat Islam gitu. Nah, jadi kalau kita menyelesaikan masalah itu kita harus tahu dulu sumbernya ini apa sih gitu gitu. Namanya kita menyelesaikan masalah kan kita harus tahu sumbernya dulu. Ibaratnya kita ada rumput yang mengganggu rumah kita gitu ya, kayak mana caranya nggak mengganggu, kok cuma ditebang aja nanti tumbuh lagi, itu nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Caranya kayak mana? Ya harus dicabut kan itu rumputnya, jadi biar nggak tumbuh lagi. Nah, begitu juga kita bisa memberikan gambaran seperti itu gitu. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu apa sih persoalannya gitu. Siapa sih yang salah, siapa yang benar gitu. Kalau misalkan anak kita ini yang salah gitu, kita bisa minta maaf gitu. Kita mengajari minta maaf duluan gitu.
Nah itu intinya, pokoknya setiap ada permasalahan kita harus tahu dulu apa sih akar permasalahannya, dan setelah itu baru kita mencari solusinya. Bagaimana caranya? Ya kita buka kembali Al-Quran, masalahnya apa yang terjadi. Betul. Terus apa kata Allah dalam Al-Quran gitu. Jadi ya semua itu kembalinya pasti ke Islam gitu. Oke, jadi memang ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk mendidik anak ya Umi ya dalam pandangan Islam. Nah, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Dafika TV tetap di Indahnya Islam. Masih di Indahnya Islam bersama saya Ai Bonamana dan juga Umi Suratni di sesi ketiga ini ya Umi ya. Dengan tema kita yaitu mempersiapkan keluarga yang tangguh, di mana sebelumnya tadi sempat Umi katakan bahwa keluarga yang tangguh itu terdiri atas adanya laki-laki yang bertanggung jawab, lalu juga yang memahami ilmu agama, seorang ibu dan juga anak yang memiliki 3 hal yang terdidik ya Umi ya, yang Umi sebutkan di sesi sebelumnya. Nah, di sesi terakhir ini Umi, kenapa ya Umi ya? Mungkin pertanyaan saya, untuk zaman sekarang ini bisa dikatakan dalam mendidik anak itu agak susah, dan anak-anak zaman sekarang tuh terkesannya kita bilang susah diatur lah ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Itu kenapa ya Umi ya? Di sini ya kita sesuai dengan surah At-Tahrim ayat 6 gitu ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nah, itu kan kita dalam mendidik anak harusnya dengan cara Islam gitu. Betul. Sekarang apa yang ada saat ini kan bukan sistem Islam, sistem kebebasan gitu. Iya, betul. Jadi wajar sekali kalau anak-anak sekarang ini pengennya tuh bebas gitu, nggak mau diatur gitu ya. Padahal kita tahu bahwa kita sebagai umat Islam itu kita kan tahu ada Allah yang Maha Pencipta gitu ya, dan Allah itu yang menciptakan juga aturan gitu ya, supaya apa? Supaya kita ikuti, supaya kita berjalan dengan baik gitu. Tetapi kenyataannya di dalam sekarang Islam itu cuma dijadikan sebagai agama gitu ya Mbak. Betul. Pengakuan gitu. Atau kadang cuma saja identitas ya, gitu, bahkan Islam KTP, tetapi aturannya itu nggak diterapkan gitu. Dan kalau di dalam Islam itu kan peraturan Islam itu dijadikan sebagai undang-undang gitu Mbak. Jadi namanya aturan Islam itu kan aturan dari Allah. Kalau aturan dari Allah itu yang kita terapkan sebagai undang-undang, otomatis kan itu akan membawa kebaikan gitu. Betul. Kalau zaman sekarang undang-undang yang buat siapa? Manusia. Manusia itu apa sih, akalnya terbatas. Jadi sebenarnya dia nggak berhak membuat undang-undang gitu, nggak berhak membuat aturan gitu. Yang berhak mengatur kan aturannya ya Allah gitu kan ya, karena Allah itu yang menciptakan kita gitu. Jadi makanya ya wajar, mungkin nggak cuman Mbak Ai sendiri, mungkin kita mewakili semua ibu-ibu sekarang mendidik anak itu memang membutuhkan energi yang luar biasa gitu ya. Iya, apalagi di tengah zaman yang serba serba cepat dalam menyampaikan informasi ya. Ya pokoknya anak-anak zaman sekarang itu menjadikan apa dengan handphonenya yang selalu digenggamannya gitu ya, menjadikan tontonan itu sebagai tuntunan. Iya, gitu. betul. Kalau di dalam Islam kan ya apapun yang udah diatur sama Allah, apa yang menjadi perintahnya harus kita ikutin, yang menjadi larangannya harus kita tinggalkan gitu. Nah, karena anak-anak zaman sekarang
tidak begitu mengenal aturan Islam, jadi ya itu tadi mereka nggak mau diatur gitu. Betul. Jadi walaupun kita di rumah ya sudah ibaratnya memberikan pendidikan tentang Islam gitu ya, mungkin di dalam rumah iya dia nurut, iya gitu, tetapi ketika di luar dia sesuai dengan lingkungannya gitu. Jadi lingkungannya seperti apa ya dia ikut gitu. Nah inilah yang menyebabkan kenapa sih kok zaman sekarang itu susah sekali mendidik anak gitu. Jadi makanya kenapa saya ambil tema ini, karena ya itu salah satunya kita juga melihat faktanya di lapangan gitu ya. Banyak anak-anak yang tawuran gitu ya di sekolah gitu. Itu karena apa? Mereka tidak dibekali agama secara sempurna gitu. Jadi agama itu cuma dijadikan sebagai identitas belaka gitu. Jadi di sini peran negara juga sangat penting gitu ya dalam pendidikan anak ini. Kalau di dalam Islam itu kan negara itu menyiapkan lapangan pekerjaan. Betul. Jadi seorang ayah itu aja cukup bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Jadi nggak perlu repot-repot seorang ibu itu harus mencari nafkah gitu, yang seharusnya tadi kan seorang ibu yang tugasnya mendidik anak gitu. Akhirnya sekarang dia lalai karena bekerja membantu suami mencari nafkah gitu ya, sehingga anak-anak tidak bisa terdidik dengan benar gitu. Jadi intinya di sini tidak ada harapan lain selain sistem Islam gitu Mbak, karena hanya sistem Islam lah yang bisa menjadikan keluarga gitu menjadi keluarga yang tangguh. Jadi itu ya Umi ya, yang memang harus dipersiapkan dalam membentuk keluarga yang tangguh. Mungkin terakhir kesimpulan Umi yang akan Umi sampaikan untuk pemirsa Davika TV. Jadi di sini pemirsa, kita tidak ada jalan lain ya bagaimana caranya kita untuk mendidik keluarga yang tangguh. Mari kita semangat terus belajar Islam gitu ya, karena di dalam Islam itu kita akan menemukan pilar yang sangat kuat untuk mendidik anak-anak kita gitu. Betul. Jadi sebenarnya dalam bekal suatu keluarga itu ada bekal dari sang suami, sang istri yang akan diturunkan ke anak-anaknya juga ya Umi ya. Itulah pentingnya kenapa antara suami dan istri harus memahami ilmu agama supaya bisa menciptakan atau mempersiapkan keluarga yang tangguh. Baik, usai sudah kebersamaan kita di program Indahnya Islam kali ini, pemirsa Davika TV bersama Umi Suratmi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Umi Suratmi bisa menjadi keberkahan untuk Anda dan juga menjadi ladang pahala untuk Umi Suratmi nantinya. Saya Ai Bonamana dan juga Umi Suratmi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam.